Apakah rutin pagi sahabat live sudah benar-benar terasa sehat? Atau sebaliknya justru kita bangun dengan penuh kebiasaan yang diam-diam merugikan tubuh kita? Tanpa disadari, banyak dari kita yang lakukan kesalahan yang kita anggap kecil di pagi hari, tapi sebenarnya dampaknya besar pada energi, fokus, dan kesehatan kita sendiri. Apa saja kesalahan kecil tapi berdampak besar ini? Mari kita cari tahu lebih banyak dan lakukan perubahan rutin pagi yang baik bersama Live. Live in fullness to eternity. Banyak dari kita tidak punya rutinitas pagi, padahal itu penting. Sahabat Live, rutinitas pagi ini disebut bisa beri dampak sangat besar terhadap kesehatan dan produktivitas sepanjang hari kita. Sayangnya, banyak dari kita secara tidak sadar melakukan kebiasaan-kebiasaan yang justru turunkan kualitas hidup kita. Penelitian terbaru tunjukkan bahwa kebiasaan pertama yang kita lakukan setelah bangun tidur dapat menetapkan pola untuk seluruh hari kita. Menurut studi yang diterbitkan dalam Journal of Sleep Research di tahun 2021, kualitas pagi hari seseorang memiliki korelasi langsung dengan tingkat stres, fokus mental, dan bahkan fungsi metabolisme tubuh kita. Jadi bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik kita, tapi juga kesehatan mental kita, sahabat Live. Untuk itu, sahabat Live, kali ini mari kita bangun kebiasaan pagi yang lebih sehat untuk tingkatkan kesehatan dan produktivitas kita dengan hindari 7 kesalahan ini. Kesalahan pertama, langsung memeriksa handphone. Tahukah Anda, sahabat Live, salah satu kebiasaan paling merusak yang telah berkembang dalam dekade terakhir adalah kebiasaan langsung memeriksa ponsel setelah bangun tidur. Sebuah penelitian dari Ramirez dan Son di tahun 2019, mereka temukan bahwa 79% responden memeriksa handphone mereka dalam 5 menit pertama setelah bangun. Yang secara signifikan ini tingkatkan tingkat hormon stres kortisol mereka. Ada juga penjelasan dari Dr. Sarah Chen, neuropsikolog dari Stanford University dalam publikasinya di tahun 2023. Dia sebut ketika kita langsung terhubung dengan ponsel di pagi hari, otak kita dibanjiri informasi sebelum sempat memasuki kondisi kesiapan optimal. Ini seperti memaksa mesin untuk langsung bekerja pada kapasitas penuh tanpa pemanasan. Dan itu berbahaya. Kenapa? Karena itu bisa tingkatkan kadar kortisol atau hormon stres kita secara tiba-tiba. Bisa aktifkan pikiran dengan kekhawatiran dan tugas-tugas sebelum tubuh siap. Bisa kurangi kesempatan untuk refleksi diri dan pengaturan rencana harian kita. Dan juga bisa turunkan produktivitas jangka panjang karena pemrosesan kognitif yang terganggu, sahabat Live. Untuk itu, agar bisa cegah ini terjadi, sahabat Live dianjurkan untuk tetapkan waktu minimal 30 hingga 60 menit setelah bangun tidur sebelum memeriksa ponsel kita. Gunakan waktu ini untuk rutinitas merawat diri seperti minum air, melakukan peregangan ringan, atau meditasi singkat. Ini semua sangatlah penting, sahabat Live. Kesalahan kedua adalah melewatkan sarapan atau memilih sarapan yang tidak seimbang. Apakah sahabat Live pernah dengar frasa sarapan adalah makanan terpenting dalam sehari? Ternyata ini bukan sekedar frasa, sahabat Live. Ternyata ini benar-benar memiliki dasar ilmiah. Semua meta-analisis komprehensif yang diterbitkan oleh Matthews dan kawan-kawan di dalam American Journal of Clinical Nutrition di tahun 2020, mereka menganalisis data dari 45 studi dan mereka temukan bahwa melewatkan sarapan secara konsisten dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, obesitas, dan penyakit kardiovaskular. Lebih mengkhawatirkan lagi, banyak orang yang sarapan tetapi memilih makanan yang kaya gula dan karbohidrat olahan yang ujung-ujungnya akibatkan lonjatan gula darah yang cepat diikuti dengan penurunan yang tajam. Inilah yang jadi biang kelelahan dan kelaparan berlebihan sepanjang hari.
Dr. Raina Ahmad, spesialis endokrin, dalam bukunya Metabolic Research di tahun 2022, dikatakan sarapan yang tepat membantu menstabilkan gula darah, meningkatkan fungsi kognitif, dan bahkan bisa bantu atur nafsu makan kita sepanjang hari. Ketika kita melewatkan sarapan, itu artinya kita memulai hari dengan defisit metabolik, sahabat life. Sebagai konsekuensi dari sarapan yang buruk, kita bisa alami penurunan fungsi kognitif dan konsentrasi. Ini ganggu pola makan kita di sepanjang hari juga. Ini tingkatkan keinginan untuk makan makanan tinggi gula dan lemak. Ini buat metabolisme kita jadi lebih lambat dan juga resiko yang lebih tinggi untuk bisa terkena masalah kesehatan kronis jangka panjang. Untuk itu mari kita ubah ini. Mari kita konsumsi sarapan yang seimbang dengan protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks. Contohnya termasuk oatmeal dengan buah dan kacang-kacangan, telur dengan sayuran, atau smoothie protein dengan sayuran hijau, sahabat life. Kesalahan ketiga, dehidrasi di pagi hari. Sahabat life, penting untuk kita ingat bahwa tubuh kita terkena dehidrasi alami selama tidur. Dan banyak orang memperburuk kondisi ini dengan mengkonsumsi kafein sebelum rehidrasi yang tepat. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition oleh Perrier dan kawan-kawan di tahun 2018 tunjukkan bahwa bahkan dehidrasi ringan di pagi hari bisa turunkan kinerja kognitif sebanyak 30%. Bahkan Profesor Elena Rodriguez dari Department of Cognitive Science University of Barcelona dalam penelitiannya di tahun 2021 sebut status hidrasi memiliki dampak langsung pada kewaspadaan mental dan konsentrasi kita. Ini paling penting sekaligus sering diabaikan untuk fungsi otak yang optimal. Nah, jadi cepatlah segera minum saat bangun pagi, apalagi jika kita alami tanda dehidrasi pagi seperti sakit kepala dan pusing, bahkan terasa kelelahan dan lesu. Kita kesulitan berkonsentrasi, sembelit, dan mood kita buruk, mudah tersinggung. Cara berikutnya adalah, mari sahabat live mulai dari dengan segelas air putih bersuhu ruangan, idealnya bisa dengan perasan lemon segar untuk tambahan vitamin C dan enzim pencernaan. Targetkan konsumsi setidaknya 500 ml air sebelum kita konsumsi kafein. Tapi sangat dianjurkan untuk lebih baik agar kita hilangkan konsumsi kafein sama sekali, sahabat live. Kesalahan keempat, kurangnya paparan sinar matahari pagi. Sahabat live, kita telah bertumbuh untuk terbangun dengan cahaya matahari. Tetapi gaya hidup modern ini sering buat kita terisolasi dari siklus alami ini. Jurnal Nature Communications menerbitkan studi revolusioner pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa paparan cahaya pagi hari antara jam 6 hingga 8 pagi secara signifikan bisa bantu tingkatkan kualitas tidur malam berikutnya dan menyelaraskan ritme sirkadian tubuh kita. Dr. Michael Chang dari Sleep Research Institute menjelaskan dalam publikasinya di tahun 2019. Cahaya pagi khususnya sinar matahari natural adalah penyelaras ritme sirkadian yang paling kuat. Dan paparan 10 hingga 15 menit bisa menetapkan ulang jam internal tubuh dan bantu produksi melatonin di malam hari. Bukan hanya itu, sahabat live, manfaat paparan sinar matahari pagi begitu banyak. Mulai dari bisa tingkatkan produksi vitamin D, tingkatkan kualitas tidur, tingkatkan mood melalui pelepasan serotonin, seimbangkan hormon, hingga bisa bantu tingkatkan kewaspadaan kita tanpa tergantung pada stimulan. Untuk dapat semua manfaat ini, jangan lupa sahabat live untuk luangkan waktu minimal 10 hingga 15 menit di luar ruangan segera setelah bangun pagi. Jika cuaca atau jadwal kita tidak memungkinkan, cobalah sahabat live pertimbangkan penggunaan lampu terapi yang dirancang untuk meniru sinar matahari pagi. Silakan dicoba sahabat live. Ya, kesalahan kelima, menunda-nunda dengan snooze button. Ini pasti tidak lazim di era digital ini, sahabat live. Meskipun terasa menyenangkan secara sementara ya, menekan tombol tunda beberapa kali ternyata bisa sangat mengganggu siklus tidur alami kita.
Penelitian dari Sleep Medicine Reviews oleh Jenkins dan Watson di tahun 2017 tunjukkan bahwa fragmented morning sleep atau tidur terputus yang disebabkan oleh penundaan alarm bisa sebabkan peningkatan kelelahan daripada bangun langsung saat alarm pertama berbunyi. Wah, ini menarik ya sahabat live. Bahkan Profesor Chen Liu, spesialis kedokteran tidur dalam bukunya Optimal Sleep Patterns di tahun 2018 menjelaskan setiap kali kita kembali tidur setelah alarm berbunyi, tubuh memulai siklus tidur baru. Tetapi kemudian dipaksa keluar dari siklus tersebut ketika alarm berikutnya berbunyi. Ini menciptakan apa yang kita sebut sleep inertia. Perasaan linglung yang lesu yang bisa bertahan berjam-jam. Akibat lainnya dari menunda bangun ini bisa turunkan kualitas tidur kita secara keseluruhan. Kurangi waktu untuk rutinitas pagi yang sehat, lainnya dan justru tingkatkan stres kita karena harus terburu-buru untuk mengejar kewajiban kita selanjutnya. Untuk itu, mari sahabat live coba tetapkan waktu bangun yang realistis dan lakukan itu secara konsisten. Dan jangan lupa untuk kita bangun segera saat alarm pertama berbunyi. Coba letakkan alarm kita jauh dari tempat tidur sehingga kita benar-benar harus bangun untuk mematikannya sahabat live. Kesalahan keenam, mengabaikan pergerakan di pagi hari. Tahukah sahabat live kalau tubuh kita ini dirancang untuk bergerak? Tapi banyak dari kita justru habiskan pagi kita dengan hampir tidak ada aktivitas fisik. Studi dari British Journal of Sport Medicine Thompson dan kawan-kawan di tahun 2021 menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan hingga sedang di pagi hari bantu tingkatkan fungsi metabolisme kita hingga 30% selama 14 jam berikutnya. Bahkan Profesor Kim dari Seoul National University ungkapkan dalam penelitiannya di tahun 2022, katanya bahkan 5 menit stretching atau gerakan ringan saja bisa secara dramatis tingkatkan sirkulasi, tingkatkan fleksibilitas dan persiapkan tubuh untuk aktivitas harian kita. Ini juga bisa bantu aktifkan sistem limfatik yang penting untuk detoksifikasi tubuh kita sahabat live. Nah, intinya, kalau kita mulai pagi yang tidak aktif, ini bisa sebabkan kekakuan otot dan sendi di sepanjang hari. Metabolisme tubuh kita akan lebih lambat, sirkulasi tubuh kita bisa jadi lebih buruk, kita jadi lebih rentan terhadap cedera, dan kita bisa alami penurunan energi dan vitalitas tubuh secara keseluruhan. Jangan mau seperti itu sahabat live. Untuk hindari ini, mari sahabat live coba integrasikan minimal 5 hingga 10 menit aktivitas fisik ke dalam rutinitas pagi ini. Ini bisa bantu berubah serangkaian peragangan sederhana, coba seperti yoga pagi, berjalan-jalan singkat atau latihan pernapasan. Mari kita fokus pada gerakan yang bisa membangkitkan tubuh daripada latihan intensitas tinggi yang mungkin terlalu membebani sistem tubuh kita. Kesalahan ketujuh, memulai hari dengan mindset negatif. Sahabat live, jangan sampai salah mulaikan hari kita. Mengapa? Ya karena keadaan pikiran kita di pagi harilah yang menetapkan nada untuk seluruh hari kita. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Positive Psychology oleh Davidson dan kawan-kawan di tahun 2020 menunjukkan bahwa individu yang memulai hari dengan praktikan sikap rasa syukur melaporkan tingkat stres yang lebih rendah dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Sebaliknya, menurut Dr. Linda Martinez, psikolog klinis, mencatat dalam publikasinya Morning Mindfulness di tahun 2023, katanya ketika kita memulai hari dengan kekhawatiran, kecemasan, atau fokus pada hal-hal yang negatif, kita secara harfiah memprogram ulang jalur saraf kita untuk mencari dan memperkuat pengalaman negatif di sepanjang hari. Sebagai dampaknya, ini bisa tingkatkan pelepasan hormon stres, ciptakan filter persepsi yang justru menekankan pengalaman negatif kita.
turunkan sistem kekebalan tubuh kita, kurangi kemampuan pemecahan masalah kreatif otak kita, dan bisa perburuk hubungan sosial kita juga. Untuk itu, mari Sahabat Life coba dengan tetapkan niat positif untuk hari tersebut segera setelah kita terbangun pagi. Praktikkan latihan syukur dengan mengidentifikasi paling kurang 3 hal saja yang kita dapat syukuri setiap paginya. Kita bisa pertimbangkan jurnal pagi singkat atau meditasi untuk tetapkan kerangka mental yang lebih konstruktif di sepanjang hari Sahabat Life. Silakan dipraktekkan. Sahabat Life, sungguh luar biasa. Ternyata pola kebiasaan pagi yang sering kita sepelekan ini memiliki pengaruh jauh lebih besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan kita daripada yang kebanyakan orang sadari. Tidak perlu mengubah semua kebiasaan sekaligus. Hanya dengan menerapkan 1 atau 2 perubahan ini secara konsisten bisa jadi titik awal yang sangat baik Sahabat Life. Karena ingat, kesehatan yang optimal tidak hanya tentang tindakan besar, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap harinya. Sahabat Life, mari mulai besok hari dengan kita hindari setidaknya 1 kesalahan saja dan perhatikan perbedaannya. Demikianlah pembahasan kita di episode kali ini. Kiranya Sahabat Life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.